akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri di TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Yang pertama mengenai latar belakang masalah. Yang pertama, pendidikan membaca Al-Quran ini menurut salah satu aspek pendidikan yang kurang mendapatkan perhatian khusus orang tua, karena orang tua itu lebih menitikberatkan pendidikan umum saja. Oleh sebab itu tidak semua orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu orang tua menitipkan anaknya ke tempat taman pendidikan Al-Quran. Nah, di TPQ Khairul Rahman ini dulunya merupakan TPQ yang menggunakan metode Iqra dalam proses pembelajarannya. Lama-kelamaan pada tahun 2015 ini mengalami kemerosotan murid dan sempat vakum atau tidak beroperasi lagi. Nah, pada tahun 2020 ini TPQ Khairul Rahman beroperasi lagi, tapi dengan metode yang berbeda, yakni dengan metode tilawati. Nah, dari hal tersebut antusiasme orang tua untuk menitipkan anaknya belajar membaca Al-Quran dengan metode tersebut yang membuat saya tertarik untuk meneliti di Taman Pendidikan Al-Quran Khairul Rahman ini. Yang kedua, rumusan masalah penelitian saya yang pertama, bagaimana penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri di TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Dan yang kedua, bagaimana faktor penghambat dan pendukung penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Dan tujuan penelitian saya yang pertama untuk mendeskripsikan mengenai penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri di TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Yang kedua, tujuan penelitian saya untuk mendeskripsikan bagaimana faktor penghambat dan pendukung penerapan metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data dan sumber datanya yang pertama data primer diperoleh dari kepala yayasan, kepala TPQ, ustadz dan ustadzah serta santri di TPQ Khairul Rahman. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari gambaran umum mengenai penerapan metode tilawati di TPQ Khairul Rahman. Untuk pengecekan keabsahan datanya digunakan ketersunan pengamatan dan triangulasi. Terus hasil paparan data dan hasil penelitian. Paparan data mencakup sejarah berdirinya TPQ Khairul Rahman Bukit. Yang kedua mengenai profil TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Yang ketiga visi, misi, dan tujuan TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Yang keempat mengenai data guru dan data santri TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Dan yang terakhir mengenai struktur organisasi di TPQ Khairul Rahman Bukit Kota Pasuruan. Untuk hasil penelitian ini, yang pertama penerapan metode tilawati di TPQ Khairul Rahman ini sudah berjalan dengan baik, di mana sudah sesuai dengan pedoman dari Pondok Pesantren Nurul Falah sebagai tilawati pusat di Surabaya. Yang kedua mengenai faktor penghambat dan pendukung pembelajaran dengan menggunakan metode tilawati ini. Yang pertama faktor penghambatnya itu karena ada beberapa santri yang kurang fokus dalam pembelajaran. Yang kedua karena materi pembelajaran. Yang ketiga mengenai sarana dan prasarana. Yang keempat karena waktu. Biasanya waktu itu berbarengan dengan waktu les santri. Dan untuk faktor pendukungnya ada 3, yakni faktor dari santri, yang kedua faktor dari guru, dan yang ketiga faktor sarana dan prasarana. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.
Hasilnya sudah tadi, Mbak? Sudah. Hasil pembahasan. Sudah. Untuk selanjutnya saya persilakan penguji 3 untuk memberikan saran, pertanyaan, dan masukan. Saya persilakan. Kalau Sintami? Iya. Penguji 3 itu apa? Oh iya. Saya dulu Pak ya. Ya, silakan. Sinta. Sinta. Ya. Metode tilawati. Seni penerapan metode tilawati. Tilawati itu termasuk beragam. Metode membaca Al-Quran yang menggabungkan pendekatan klasikal dan pendekatan baca simak yang menggunakan lagu ros dalam pembelajarannya. Itu bukunya ada. Tulisannya metode tilawati. Metode tilawati. Oh, metode tilawati. G. Bukan masuk. Tilawati. Berarti khusus Membaca Al-Quran. Berarti ini kan otomatis metode tilawati itu ada pentasedannya ya? Ujiannya Ujian. Untuk setiap jilid itu ada uji. Ujiannya itu bentuknya itu maksudnya intern apa kecamatan beda kan? Tilawati kan ada dari lembaga diuji kalau naik atau lulus lah, tidak mau lulus sampai ke 6, kalau jilid 1, 2 mungkin intern ya, tapi kalau sudah jilid 6 ya tilawati itu mesti ujiannya tidak hanya di lembaga tetapi harus di kecamatan sampai ke desa. Ya, tilawati ini modelnya gimana? Untuk tilawati kalau kenaikan jilidnya itu intern Pak. Biasanya dievaluasi oleh kepala TPG-nya. Kalau untuk jilid 6 naik ke Al-Quran itu biasanya dikumpulkan jadi satu metode tilawati semua kota, kabupaten kota. Oh, berarti kalau ujiannya itu semuanya lulus di lembaganya, belum tentu lulus di kecamatan. Ya. Berarti yang mengeluarkan sertifikat itu siapa? Lembaganya apa dari langsung pusat tilawati? Dari pusat tilawati di Surabaya yang mengeluarkan ijazah naik. Surabaya? Iya. Di kantor sini pusatnya Pak Sulwan? Nggak ada. Nggak ada dari pusat langsung. Oh gitu.